Pembalasan istri dikhianati. Bab 62. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Aku tak bisa menjelaskan pada keluargamu. Biar aku yang jelaskan. Jangan-jangan. Tolak Vina. Aku takut keluargamu malah membenciku, lanjut Vina. Bunda orang baik, dia pasti mengerti. Tidak. Aku tak ingin buruk di mata keluargamu, cukup kamu yang mengetahui, jangan yang lain, pinta Vina. Lalu harus bagaimana? Tanya balik Satria. Ceraikan aku. Cerai. Jangan gila Vin, pernikahan bukan mainan, aku berjanji pada diriku dan bunda untuk menikah hanya satu kali seumur hidupku, tegas Satria. Biarkan aku ikut mamaku keluar, ngeri saja Sat, jika kamu takut aku mengganggu pernikahan Nur dan Rendra, pinta Vina serius. Tidak. Tegas Satria. Saat ini aku suamimu Vin. Aku tak ingin keluargamu kecewa Sat jika tahu yang sebenarnya. Justru dengan kita bercerai mereka akan lebih kecewa. Selama ini bunda menginginkan aku menikah meskipun mereka sudah sempat kecewa dengan cara pernikahan kita, tapi bunda masih bisa memaafkan kita Vin. Kita sudah terlanjur masuk dalam permainan ini, kenapa harus berpisah? Kita bisa bersama menghapus pernikahan pura-pura ini dengan pernikahan sungguhan. Lalu aku harus bagaimana? Mengatakan kalau aku pura-pura hamil dan keluargamu malah memandangku buruk, itu yang kamu mau? Tidak mungkin Sat. Aku memang sempat ingin menghancurkan pernikahan Rendra dan Nur, tapi saat ini aku menyerah Sat, aku menyerah, tekan Vina sambil menitikkan air mata, dia sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita mulai dari awal. Meskipun kita menikah tanpa cinta, setidaknya kita awali dengan saling menerima, kita saling mengenal satu sama lain Vin. Aku yakin kita bisa bersama, ajak Satria menggenggam tangan Vina. Aku tidak bisa, hatiku sudah terpaut pada Rendra, jadi biarkan aku pergi. Melihat wajah Rendra membuatku tak bisa melupakannya, ucap Vina jujur membuat Satria terdiam. Dia akui kalau Vina memang begitu dekat pada Rendra dulu, tapi saat ini Rendra sudah jadi milik Nur. Percaya padaku, beri aku kesempatan untuk meyakinkanmu kalau kita bisa seperti pasangan suami istri lainnya, asalkan kamu mau membuka hati untukku. Kita belajar sama-sama membina rumah tangga Vin, keluar negeri bukan jalan keluar untuk masalah ini, bujuk Satria. Kehamilan pura-puraku bagaimana? Tanya Vina sambil menghapus air matanya. Serahkan padaku, aku akan membuatmu hamil sungguhan, jawab Satria sedikit tersenyum membuat Vina membelalakkan matanya. Selama menikah baru kali ini Satria bicara frontal padanya, apa ini sosok yang sebenarnya tentang lelaki tampan ini? Maaf. Aku hanya bercanda, ucap Satria menenangkan Vina, membuat Vina menghela nafas sedikit kasar. Ai, apa kita tidak sebaiknya program kehamilan saja, ucap Nur. Kenapa harus program sayang, kita masih baru menikah, bulan madu saja kita belum, nikmati saja prosesnya. Tapi Nur takut Ai, bagaimana jika Nur mandul? Jangan sembarang bicara, Tuhan itu akan memberikan yang terbaik sayang, mungkin saja saat ini kamu masih sibuk hingga Tuhan belum menitikkannya pada kita, kuliahmu, pekerjaanmu dan mengurusku sudah menguras waktumu, coba dikurangi sedikit aktivitasnya, mungkin bisa lebih tenang dan lebih cepat berhasil, jelas Rendra dan diangguki Nur setuju, memang benar aktivitasnya sangat padat sekarang, apalagi terkadang Nur menemani aktivitas Rendra di waktu luangnya membuatnya kurang istirahat. Bagaimana kafe? Tanya Nur. Aku tidak melarang sayang, tapi kurangi aktivitasmu dan perbanyak istirahat.
Baiklah, akan aku coba, jawab Nur tersenyum memeluk tubuh Rendra. Mas, Bunda besok akan kemarin, dia ingin mengajakku periksa ke dokter. Mau aku temani? Tidak perlu, aku dan Bunda saja Mas, besok kami mau ke apartemen Vina, sekalian mengajaknya, Bunda ingin lihat dua cucu katanya. Baiklah, hati-hati jika butuh sesuatu langsung hubungi aku ya, jangan belanja dulu sayang, kehamilanmu masih muda takutnya malah kelelahan, selesai dari rumah sakit langsung pulang, nasihat Vino. Morning kiss, bisik Satria mencium bibir Vina sekilas, semalam mereka sudah memutuskan untuk meneruskan pernikahan ini dan saling mulai membuka diri. Vina membuka matanya perlahan, wajah Satria yang sedang tersenyum manis menatapnya menjadi pemandangan pertama hari ini untuk Vina. Pagi, jawab Vina canggung karena Satria masih melingkarkan tangannya di pinggang ramping Vina sambil menatap wajah istrinya ini. Mereka juga sudah memutuskan untuk tidur satu ranjang, Satria berjanji tidak akan meminta haknya lagi jika Vina belum siap membuka hati untuk dirinya. Mau sarapan atau mandi dulu? Tanya Satria sambil menyematkan beberapa helai rambut Vina ke balik telinga. Vina memang cantik, bahkan jauh lebih cantik dari Nur, tapi cinta tak bisa dipaksa. Rendra mencintai Nur, bukan Vina. Kamu mau dimasakan apa? Tanya Vina sedikit malu. Pagi ini biar aku yang masak. Memangnya bisa? Tanya Vina. Bisa. Bunda selalu mengajarkan hal yang mandiri pada anak-anaknya, meskipun aku tak sejago Vino dan Nur, setidaknya aku bisa memasak telur ceplok untuk sarapanmu, jawab Satria tersenyum manis. Kalau hanya telur ceplok aku rasa semuanya bisa, bahkan anak usia 6 tahun pun bisa memasaknya, ujar Vina meragukan kemampuan Satria. Yang jelas tidak akan membuat istriku yang cantik ini kelaparan, potong Satria sambil memegang dagu Vina. Baiklah, aku ingin merasakan telur ceplok buatanmu, tantang Vina sambil mengulum senyumnya. Siap. Tuan Putri berbaring saja di sini, biar aku yang menyelesaikan semua pekerjaan hari ini. Anggap saja ini hari pertama pernikahan kita, ujar Satria segera bangkit dari tempat tidur. Kantormu. Anggap saja ini hari libur pengantin baru. Bagaimana bisa libur? Nanti karyawanmu akan kehilangan bosnya, tidak baik mengajarkan tidak disiplin. Lebih penting nyonya bosnya daripada kantornya, jawab Satria sambil berjalan keluar kamar mereka membuat Vina tersenyum kecil. Vina segera bangkit dan merapikan kamar mereka, meskipun Satria sudah menawarkan diri untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah, tapi Vina merasa dia harus membantu, bukannya suami istri sungguhan saling membantu. Hari ini jangan kemana-mana. Siang nanti aku saja yang akan pulang, kita makan bersama, ucap Rendra. Tapi aku bosan kalau terus-terusan di rumah, potong Nur sambil memasangkan dasi Rendra. Baru semalam aku menasehatimu, paginya sudah membangkang, tidak baik membantah ucapan suami. Bukan begitu. Kalau tidak ada pekerjaan berat badanku bisa-bisa naik drastis. Kamu mau aku gendut? Mau gendut ataupun kurus aku tetap menyukaimu, kau tetap mencintaimu. Gombal. Cebik Nur. Tidak akan lama sayang, aku hanya ingin melihat hasil dari kerja kerasku beberapa malam ini, jawab Rendra membuat Nur malu dan menepuk pelan lengan suaminya ini. Sudah sana berangkat kerja, ujar Nur menarik tangan Rendra dan mencium punggung tangannya. Rendra mencium kening Nur serta pipi kiri kanannya lalu segera keluar kamar dengan Nur bergelayut manja di lengan suaminya ini. Nur, pagi ini Bunda mau ke tempat Kirana, kamu ikut? Tanya April.
Ngapain Bun? Periksa kehamilan Kirana dan Vina. Nur menatap wajah Rendra, senyum yang dia perlihatkan untuk suaminya tadi sontak menghilang jika membahas tentang anak. Nur. Siang ini kami ada acara Bun, sepertinya Bunda saja, jawab Rendra dan diangguki April. Sarapan dulu Ren, ajak Alvan. Wajah Nur tiba-tiba berubah muram meskipun dia masih mengambilkan sarapan untuk Rendra tapi terlihat jelas tak bersemangat. Rendra menggenggam erat tangan Nur memberikan semangat pada istrinya ini. Setelah sarapan Rendra segera berangkat, dia tahu Nur sangat menginginkan anak tapi untuk saat ini pernikahan mereka masih seumur jagung. Rendra merasa belum saatnya mereka harus periksa ataupun program kehamilan karena Rendra sendiri masih menikmati masa-masa pengantin baru mereka. Ting, tong, ting, tong. Beberapa kali bel berbunyi di luar membuat Vina dan Satria saling pandang, siapa yang pagi-pagi datang ke apartemen mereka. Biar aku saja. Teruskan sarapannya, ucap Vina segera bangkit dari kursi makan. Vina membuka pelan pintu apartemennya. Surprise! Pekik Kirana saat Vina membuka pintu, terlihat sang mertua di balik tubuh Kirana. Bunda, gumam Vina pelan, ada apa sang mertua datang pagi-pagi begini batin Vina? Satria sudah pergi bekerja Vin. Tanya April ikut masuk ke dalam saat Kirana berjalan duluan. Masih sarapan Bun, tumben Bunda pagi-pagi kemari, ada sesuatu yang serius. Tanya Vina penasaran. Tidak. Bunda kangen katanya, sekalian kami ingin mengajakmu ke dokter untuk periksa kandungan bersama, jawab Kirana membuat wajah Vina langsung menegang. Iya, ayo bersiap. Daripada sendirian di sini lebih baik ikut kami. Itu Bun, aku. Vina hari ini menemaniku Bun, ada acara kantor dan semua harus membawa istri, setelah itu kami harus mendatangi acara pernikahan rekan kerjaku, jawab Satria cepat. Iya Bun, aku sudah janji pada Satria untuk menemaninya. Makanya Satria belum berangkat ke kantor dia menungguku, jawab Vina cepat sambil melirik ke arah Satria. Lain kali saja Bun, pekerjaanku sangat padat, kemarin kami juga sudah memeriksakan kandungan tidak baik terus-menerus diperiksa, alasan Satria untuk meyakinkan bundanya. Tapi Bunda ingin melihat cucu Bunda bersamaan, ujar April sedikit kecewa. Maaf Bun, bukan maksudku menolak dan membuat Bunda kecewa tapi aku benar-benar tidak bisa karena ada acara di kantor Satria, tapi aku janji lain kali kita periksa bersama. Baiklah tidak masalah lain kali kita bisa pergi bersama, jawab April tersenyum kecil. April melirik ke arah jam tangannya sudah pukul 8 lewat tapi Vina dan Satria sepertinya belum juga bersiap. Kenapa kalian belum bersiap? Tanya April sedikit curiga. Iya Bun, kami baru selesai sarapan, ayo sayang ganti pakaimu, ajak Satria menarik tangan Vina masuk ke dalam kamar. Ayo bersiap. Mau kemana? Tanya Vina pelan. Ke kantor saja. Tadi katanya tidak ke kantor. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin kan kamu menemani Kirana dan Bunda ke rumah sakit, bisa kacau semuanya, ucap Satria sambil mengambil pakaian kerjanya dari dalam lemari. Vina pun bergegas mengganti pakaiannya. Ayo, ajak Satria menarik tangan Vina keluar kamar. Bun, kami mau berangkat. Ayo sama-sama turun ke bawah, ajak April. Mau tidak mau Satria harus masuk ke kantor hari ini dengan membawa Vina keluar dari apartemennya. Sudah aku katakan, lebih baik kita jujur saja, kalau memang Bunda marah padaku kita
Kap, Satria mengecup bibir Vina sekilas agar istrinya ini berhenti bicara. Saat ini mereka berdua tengah berada di dalam lift. Satria. Ini lift, ingat Vina jika suaminya ini lupa kalau mereka sedang di kantor. Aku tahu, jawab Satria santai. Ini di kantor Sat, jangan membuat karyawanmu berpikir yang tidak-tidak. Kau istriku, ujar Satria mendekatkan wajahnya tepat di wajah Vina membuat Vina semakin gugup. Dia malu jika ada yang melihat mereka. Tidak ada yang tahu kalau kita suami istri, tekan Vina. Memang pernikahan mereka disembunyikan dari siapapun kecuali keluarga besar. Saat pintu lift terbuka, Ayunda berdiri di hadapan Satria dan Vina. Bahkan Ayunda melihat wajah Satria dan Vina hampir menempel sempurna. Satria, pekik Ayunda membuat Vina terkaget dan menjauhkan wajahnya sedangkan Satria terlihat tenang. Siapa dia? Tanya Ayunda saat Satria dan Vina keluar dari dalam lift. Kamu mau tahu dia siapa? Jawab Satria menarik tangan Vina dan menggenggamnya membuat Ayunda cemburu. Dia istriku, tegas Satria. Vina membelalakkan matanya mendengar pernyataan Satria sedangkan Ayunda mengepalkan tangannya. Tidak mungkin Satria sudah menikah, tidak ada berita ataupun undangan, bahkan karyawan kantor pun tidak ada yang tahu. Ayunda tersenyum kecut menanggapi ucapan Satria. Jika ingin move on dariku tak perlu mengatakan kalau kamu sudah menikah Sat. Akui saja jika kamu masih menyimpan rasa dan menungguku, ucap Ayunda menatap Vina sinis membuat Vina merasa ditantang. Vina mendekat pada Ayunda. Vina bukan perempuan pemberani tapi jika ditantang akan dia ladeni. Mungkin kau masa lalunya tapi saat ini aku masa depannya, ujar Vina tersenyum kecil dan menarik tangan Satria lalu bergelayut manja mengajak suaminya pergi.